memberikan Erlang sebuah kentang manis yang padahal hanya sebuah batu. Ternyata ia masih menganggap kalau Dewa Erlang adalah putranya yang telah meninggal. Kita kembali pada rencana. Sebagai langkah terakhir, mereka membentangkan kain merah demi untuk memancing siluman awan agar keluar. Dan benar saja, tiba-tiba langit menjadi gelap, pertanda bahwa siluman awan akan segera muncul. Namun di luar dugaan, ternyata awan itu sangat kuat. Ia merusak meriam dan bahkan hampir menarik salah seorang warga. Untunglah Wukong segera membantunya, yang diikuti oleh semua orang. Kemudian mereka bersama-sama memperbaiki meriam, namun sayangnya meriam itu tak dapat menjangkau siluman awan. Untunglah dengan cepat, Erlang segera membantu untuk mengangkat meriam. Dengan ini, akhirnya siluman awan pun berhasil ditangkap. Selang beberapa waktu, hujan pun turun di Gunung Huakuo. Tentu saja, semua orang menyambutnya dengan penuh sukacita. Di sini, Tianpeng juga berhasil mendapatkan batunya kembali. Sementara itu, di Kerajaan Langit, Ratu dibuat sangat murka akibat kelakuan Wukong yang telah menghancurkan jembatan takdir. Lantas ia pun melaporkan masalah ini kepada Kaisar Langit. Kita kembali ke Gunung Huakuo. Terlihat semua orang tengah gembira dan merayakan keberhasilan mereka menangkap siluman awan. Sementara Tianpeng pergi menemui Ayu untuk menunjukkan batu meteorit yang ia miliki. Namun sayangnya, Ayu tetap tidak bisa mengingat masa lalunya. Tentu hal ini cukup membuat Tianpeng menjadi patah hati. Kemudian Ayu mengatakan memang apa pentingnya masa lalu. Baginya, beberapa hari di sini bersama telah menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Lalu Erlang juga bertemu dengan ibu-ibu kemarin. Ibu-ibu itu mengatakan bahwa sebenarnya ia tahu kalau Erlang bukanlah anaknya. Ia sadar kalau anaknya benar-benar sudah meninggal. Di sini ia hanya ingin titip pesan, nanti kalau Erlang kembali ke langit dan bertemu dengan putranya, maka katakan jangan khawatir, karena di sini ibunya sedang baik-baik saja. Mendengar hal itu, kini Erlang pun menjadi teringat kepada ibunya sendiri. Sementara itu, Wukong tengah bersama dengan Azi. Ia mengatakan bahwa Gunung Huakuo dulu jauh lebih indah daripada ini. Bahkan di sini kini tak ada lagi pemandangan matahari tenggelam. Namun tanpa mereka sadari, Ratu telah mengerahkan pasukan langit untuk membunuh seluruh penduduk desa. Di sana, Ahyu dan Juan Lian juga ikut terbunuh. Tentu saja, pembantaian ini membuat Wukong menjadi sangat marah. Ia mencoba melawan pasukan langit, namun hal itu sia-sia karena ia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Kemudian sang ratu mengatakan bahwa seharusnya warga desa sudah mati sejak kemarin. Campur tangan dari kalian hanya akan membuat mereka mendapatkan harapan palsu. Hal ini juga merupakan pembelajaran bagi mereka bahwa mereka tidak bisa mengubah takdir. Setelah itu, ratu membawa mereka kembali ke kerajaan langit untuk menerima hukumannya. Wukong yang dihukum mati tetap menahan rasa sakit karena ia masih ingin hidup. Ia masih memegang janji yang harus ia penuhi, yaitu membawa Azi untuk melihat matahari tenggelam di Gunung Huakuo. Karena tak tega melihat kondisi Wukong, Azi pun membohonginya agar ia mau menyerah. Ia juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan Wukong ini sia-sia, karena sekarang Gunung Huakuo sudah benar-benar lenyap. Dan seketika tubuh Wukong pun menjadi hancur. Sementara jantung abadi milik Wukong kini berada di tangan sang ratu. Ia pun menggunakannya untuk membangkitkan mata ketiga dari Dewa Erlang. Azi juga sudah selesai dengan hukumannya dan kini ia kembali menjadi dewa. Di sisi lain, ternyata jantung abadi milik Wukong hanyalah sebuah simbol. Syalnya yang dibuang Azi ke bumi jatuh ke Gunung Huakuo dan berhasil ditemukan oleh gurunya. Singkat cerita, menggunakan benda itu,